Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di kuliah praktik kerja, di mana pembahasan kali ini pembahasan untuk pembuatan halaman muka sampai dengan awalan-awalan di kuliah praktik kerja, dari cover sampai dengan daftar isi, ya. Kita mulai dari awalan pertama, yakni cover. Di sini yang harus diperhatikan adalah semua yang harus dimasukkan di awalan ini ataupun bentuk cover ini sudah ada di buku pedoman, buku panduan. Jadi teman-teman harus mengecek di buku panduan KPK, ya. Jadi dicek kembali. Nah, ini untuk fontnya kurang lebih. Untuk halaman awal judul, teman-teman di sini bisa memasukkan ukuran 14, ya, untuk fontnya. Kemudian dengan kapital bercetak tebal, bold, ya. Kemudian untuk laporan kuliah praktik kerja bisa menggunakan font kembali normal 12, ya. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan 11 ataupun 12, ya. Dicek kembali pedomannya, karena di pedoman di KPK ada hal yang tidak dicantumkan font seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat di sini 12 ataupun 11 di sini, ya. Kemudian pastikan logo di sini adalah logo Unpas yang baru. Ada tulisan Universitas Pasundan, karena masih banyak di Google logo Unpas yang lama yang tidak ada keterangan tulisan seperti ini. Kemudian di bawahnya kurang lebih seperti ini, ya. Ada program studi, ada fakultas, universitas, dan juga kota, dan juga tahunnya seperti apa. Itu di halaman muka ataupun cover. Nah, ini di lembar pengesahan sebenarnya simpelnya, ya. Lembar pengesahan itu kalau misalkan ini versi cetak, lembar pengesahan itu harus benar-benar sejajar dan sama. Misalkan ini cover nih, halaman muka. Nah, kan dibuka, ketika dibuka adalah lembar pengesahan. Nah, ini harus sama awalannya, ya. Ini agak sedikit berbeda nih ukuran fontnya. Baiknya disamakan. Apakah mau 14 ataupun mau 12 misalkan, ya. Yang terpenting adalah bold dan kapital. Teman-teman boleh pakai 14 juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ini harus sama, sejajar. Nah, jangan sampai ini PBB-nya di bawah, ya. Ini PBB-nya di atas. Nah, ini harus teman-teman sesuaikan, ini harus sama. Diajukan untuk melengkapi program studi. Nah, ini kurang lebih hampir sama. Pun ini harus sejajar gitu. Font dan lain sebagainya disamakan, ya. Kisaran antara 14, 12, dan 11. Dan jangan lupa untuk di lembar pengesahan yang terpenting adalah ada ini, ya, tahun ataupun bulan dan juga tahun di mana praktek kerja teman-teman ini sudah selesai. Kapan tahun selesai tersebut, ya. Teman-teman harus benar-benar diperhatikan tahun praktek kerja selesai. Dan juga di sini ada keterangan dosen pembimbing sebelah kiri, pembimbing instansi sebelah kanan. Kalau yang datanya adalah data sekunder, hanya analisis, hanya dosen pembimbing saja dan ketua program studi, tidak ada pembimbing instansi, ya. Jadi kiri dosen pembimbing, kanan pembimbing instansi. Atasnya ini namanya siapa, di bawahnya boleh dikasih keterangan bold, ya, seperti ini. Ini cukup bagus terlihat, jadi rapi. Lembar pengesahan dan juga kata pengantar. Yang terpenting di kata pengantar mengucapkan terima kasih, ya, kepada pihak-pihak yang terkait di sini seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada judul yang sifatnya di sini judul seperti ini, ya, bold, tulis tebal, tanda petik, ya. Ada tujuan kuliah praktek kerja dan juga dalam prosesnya. Nah, ini memberikan terima kasih kepada yang pertama adalah kepada kedua orang tua, ya, di deskripsi ini boleh, dan kepada dosen pembimbing. Hanya saja ini ada kesalahan, ya, yang teman-teman harus koreksi. Harusnya teman-teman masukkan nama pembimbing itu dengan gelar lengkap.
tanpa ada keterangan nama bapak di depannya. Boleh dikasih keterangan bapak sebenarnya, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan yang dosen yang gelar depannya belum ada doktor, misalkan boleh di depannya ada bapaknya. Hanya belakangnya dikasih keterangan gelar lengkap, tidak singkat seperti ini gitu ya. Nih di sini ada keterangan yang saya berikan ya. Jadi harus ditulis nama gelarnya. Gelarnya kalau yang di depannya ada doktor tidak perlu bapak, tapi kalau yang depannya tidak ada doktor harus pakai bapak. Diperbaiki ya oleh rekan-rekan. Kemudian posisi yang seharusnya di sini agak sedikit kurang lengkap. Teman-teman boleh lengkapi ya. Di sini ada kasih keterangan oleh saya, ada rektor, ada dekan urutannya, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, semua masuk, ketua prodi dan sekretaris prodi. Semua harus lengkap dengan nama lengkap dan gelarnya. Untuk yang bergelar di depan tidak usah pakai kata bapak atau ibu di depannya. Tadi saya singgung ya, kalau nama depannya ada prof, doktor, itu nggak usah pakai bapak seperti ini. Ya, dihapus tuh. Tapi kalau yang di belakangnya belum ada doktor di depannya, doktor, profesor, ini boleh pakai ibu. Ya. Nah, di sini nggak ada keterangan bapak selaku. Nah, ini salah juga. Teman-teman harus lengkapi ya. Ini contoh yang masih salah. Jadi teman-teman boleh perbaiki sesuai dengan keterangan yang saya berikan di sini. Ya. Jadi semua urutannya harus masuk beserta gelar-gelarnya. Dan sisanya terserah kalian. Ucapan terima kasihnya dari setelah ini ya, bukan berarti hanya ini saja ya, sisanya terserah kalian, bisa kalian sesuaikan. Nah, di sini diberi keterangan adalah tanggal ketika laporan sudah selesai, alangkah lebih baiknya. Ketika laporan tersebut selesai, teman-teman kasih keterangan di sini. Penulisannya kapan dan siapa, ya. Nah, ini di daftar isi saya sudah kasih keterangan juga ya di sini. Posisi spasi 2 beri bold ini untuk awalan-awalan dokumen. Nah, ini awalan dokumen ya di sini nih. Ini awalan dokumen. Ini sudah betul. Posisinya adalah bold, spasinya 2 double. Bold hitam, spasinya 2 kapital. Seperti ini. Ini sudah betul bold. Nah, ketika pindah ke halaman ataupun konten, ini spasinya jadi 1. Ya, tuh. Sementara untuk konten dibuat spasi 1 saja berdekatan dengan berdekatan dan lowercase. Kemudian jarak 2 lagi ketika dipindah ke bab selanjutnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Jadi ini bold dan juga kapital renggang ketika di sini. Namun ketika teman-teman memasukkan di sini ya, di isi konten, ini kan isi konten tuh ya. Ini teman-teman renggangnya dikurangin, balik lagi ke 1 ya, seperti ini. Ini sudah contoh yang betul. Dan kata-katanya jadi lowercase lagi, nggak uppercase. Ini kan uppercase besar kapital, tapi huruf kecil lagi. Jaraknya 1. Loncat jarak 2, jaraknya 1 lagi. Loncat jaraknya 2, jaraknya 1 lagi. Ya, jadi ketika pindah ke babnya oke, loncat, tapi ketika kontennya jadi 1 spasi, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi terlihat lebih rapi. Ini 2 loncat, 1 lagi, 2 loncat, 1 lagi. Ya, mudah-mudahan dipahami nih. Oke, itu daftar isi. Kemudian daftar tabel, pastikan kalau ada tabel dibuat daftar tabel berapa saja, masukkan, jangan sampai tertinggal. Kalau ada daftar gambar, masukkan juga daftar gambar di sini. Ya, daftar tabel dulu, lalu daftar gambar. Ya, daftar tabel 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Tabel gambar juga, gambar 2.1, gambar 2.2 dan seterusnya. Nah, ini kalau memasukkan gambar dan juga tabel sebenarnya ada kesalahan ya, kurang. Baiknya ada halaman di sini, page. Ya, gambar 2.1 halaman berapa, 2.2, 3.1 dan seterusnya, ini ada halaman page ya, diberikan keterangan di sini page. Yang tidak perlu ada halaman itu sebenarnya hanya lampiran. Lampiran baru tidak perlu pakai halaman karena di akhir dan memang tidak ada halaman. Ya. Jadi diperhatikan dengan baik oleh teman-teman bahwasanya ini harus benar-benar ada halaman di sini, tapi untuk daftar lampiran tidak perlu. Oke.
Dan itulah pembahasan tampilan muka, cover sampai dengan daftar isi. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.